dalam hal ini bukan kelalaian, ya kan? Saya katakan perbuatan daripada Hogi itu kesengajaan. Ada will and witness, kan begitu? Ya. Will and witness, menghendaki dan mengetahui. Betul. Begitu. Artinya ada dolus di sini. Ada dolus itu maksudnya dolus dia kan ada yang syarat mutlak kan begitu. Artinya dolus mutlak, tujuan, ada kemungkinan. Dia udah mengetahui ketika dia mengejar ini maka akan ada kemungkinan seperti tadi nih menabrak tembok sehingga meninggal dunia kan begitu. Itu oknum Babinsa atau Babin Captismas bahwasanya menduga kan begitu. Ya kan? Tentu dia kan harus mengambil sampel dulu kan begitu. Betul. Jangan langsung artinya bertindak di luar daripada mekanisme aturan seperti tadi harus sampai itu melakukan yaitu dugaan tindak pidana sampai kekerasan fisik. Selamat datang di program Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Terima kasih pemirsa Bankum Berbicara yang selalu setia dengan channel YouTube kita. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di program Bankum Berbicara. Tentunya kita akan membahas dan mendiskusikan dinamika hukum yang terjadi pada saat ini, yang mana pada akhir-akhir ini ada begitu banyak kejadian, peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian publik. Tentunya untuk menemani saya pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan diskusi saya yaitu Bung Dr. Efesus Dolmanan Sinaga. Selamat datang. Ya, selamat berjumpa kembali Bung Lasih. Siap. Baik, Bung, mungkin untuk mempersingkat diskusi kita langsung ke intinya. Tentu tema yang kita bahas pada kesempatan ini, Bung, yaitu mengenai kasus-kasus yang hangat diperbincangkan dan menjadi perhatian publik, terutama ini tiada habisnya soal berbicara institusi kepolisian, ya kan? Nah, jadi ada dua nanti bahasan kita di sini mengenai kepolisian ini, yaitu pertama dulu kasus penetapan tersangka atas nama Hogi, ya kan, di Polres Sleman. Kemudian juga kita akan membahas juga tindakan daripada oknum kepolisian juga yang menganiaya sekaligus juga mengintimidasi salah seorang pedagang es, ya, es yang menurut daripada oknum tersebut itu tidak layak konsumsi karena itu berbahan spons, kan itu. Nah, tetapi setelah ditelusuri ternyata yang diperdagangkan itu ternyata layak konsumsi, kan gitu. Jadi dia menyimpulkan sebuah peristiwa tanpa sama sekali melakukan pengujian terlebih dahulu. Nah, jadi mengenai institusi kepolisian ini, Bung Naga, saya rasa kita tidak ada bosan-bosannya untuk mendiskusikannya karena institusi ini menjadi perhatian publik yang sangat-sangat disorot, ya kan? Bahkan pun kemarin juga Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit juga dipanggil, ya kan, untuk dipertanyakan apakah mau di bawah naungan daripada kementerian atau tetap berada di bawah naungan presiden. Nah, ini cukup menarik untuk kita bahas. Nah, tentu untuk pada kesempatan kali ini kita akan mencoba dulu mendiskusikan terkait daripada kasus Hogi tadi yang terjadi di Sleman. Nah, mungkin kronologisnya Bung Naga juga sudah membaca juga beberapa berita mulai dari Kompas maupun daripada Detik, di mana peristiwanya ini, Bung Naga, bahwasanya atas nama Hogi ini mengejar, ya, terduga pelaku penjamretan yang dilakukan terhadap istrinya. Nah, akibat dari pengejaran yang dilakukannya terhadap terduga kedua orang pelaku ini, terduga pelaku ini malah menabrak tembok dan meninggal dunia kedua-duanya. Atas peristiwa tersebut, ya kan, Hogi ini ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 310 mengenai Undang-Undang Lalu Lintas, ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, akan tetapi dalam hal ini tidak ada sama sekali kalau kita menelaahnya, tidak ada juga dalam hal ini mengenai penganiayaan, pengancaman ataupun dengan sengaja melakukan ataupun menabrak kedua terduga pelaku ini, tetapi Hogi ini bisa dijadikan tersangka. Nah, dari pandangan Bung Naga, seorang praktisi dan juga saat ini juga sedang mengenyam pendidikan S3,
Ini bagaimana pihak kepolisian sehingga bisa menetapkan Hoji ini sebagai tersangka? Kira-kira menurut Bung Naga bagaimana pandangannya? Ya, baik. Terima kasih Bung Lase. Terima kasih kepada sahabat Setiaban berbicara. Ya, seperti yang Bung Lase sampaikan, artinya dinamika itu terjadi ya. Betul. Bahwasanya ada tadi ketika seseorang ingin mempertahankan harta bendanya kan Ya. begitu. Ternyata ditetapkan sebagai tersangka kan Ya. begitu. Tentu kalau berbicara soal tersangka tentu harus dimiliki dua alat bukti kan. Betul. Tapi sebelum sampai ke sana ya kan, artinya karena tadi ada orang meninggal dunia, Ya. tentu ada laporan. Polisi Ya. kan tentu kan menerima laporan, Betul. memproses kan begitu. Betul. Artinya melakukan namanya serangkaian daripada laporan polisi. Betul. Ada RENDIT namanya, rencana penyelidikan. Setelah itu dari penyelidikan apakah memenuhi unsur pidana sehingga dinaikkan kepada penyidikan. Betul. Dari penyidikan untuk menemukan tersangkanya kan begitu. Betul, betul. Kalau berbicara soal KUHAP kan begitu, hukum acara pidananya kan Ya. begitu. Ya, tapi tentu dalam hal ini harus dilihat secara hati-hati Ya. kan begitu. Artinya pada saat penyelidikan tentu kan harus dihadapkan siapa sebenarnya yang dilakukan penyidikan tersebut kan Ya. begitu. Artinya pada saat dilakukan teknik wawancara kan ada penyelidikan dilakukan teknik wawancara kan Betul, begitu betul, salah betul. satunya kan. Apa kepentingannya kan begitu. Tentu kan ini yang harus dirumuskan. Nah, ketika ini dirumuskan diketahui bahwasanya memang ada di situ terjadi di situ karena bahwasanya ada untuk mempertahankan daripada tadi itu harta benda kan Ya. begitu atau adanya kegoncangan batin Ya. jiwa ya kan ini harus dirumuskan dalam gelar perkara kan begitu. Ya. Jadi sangat disayangkan ya kenapa daripada saat tadi lidik ini naik kepada penyidikan ya kan sehingga sampai penetapan tersangka ya kan tadi itu tidak diketahui. Yang sangat kita sayangkan ketika itu saya melihat ada membaca statement Ya. Bapak Kapolres, dia bingung katanya bahwasanya dia baru mengetahui bahwasanya si Hogi ini suami daripada si Istrinya tadi itu. istrinya tadi yang diduga ada mengalami dugaan tindak pidana tadi itu kan itu Perampasan. perampasan tadi harta Ya, bendanya kan harta begitu benda, betul. ya kan ini kan bagaimana komunikasinya kan harusnya ketika ini mau dinaikkan dalam hal tadi itu ada surat perintah penyidikan daripada penyidikan kan ada komunikasi kepada atasan Ya tentu. ya kan Kapolri ada harus atasan mengetahui itu, ya betul. artinya baik kasat reskrimnya kan begitu Ya. harus berkomunikasi siapa sih orang yang mau ditetapkan dalam hal tadi ini untuk ditetapkan tersangka ini kan tentu harus begitu harus dilakukan kajian kan begitu artinya kalaupun tadi bahwasanya mereka ini ada di sini kebimbangan Ya. untuk menetapkan karena tadi memang ada orang meninggal Ya. ya kan dia bisa minta pendapat daripada ahli ya kan sehingga membuat terangnya suatu peristiwa tindak pidana kan begitu ya kan apakah dalam hal ini memenuhi unsur terkait tadi itu seperti yang kita ketahui bahwasanya ini kan kalau KUHP lama ini kan namanya kan pasal 49 Ya. ayat 2 Ya. ya kan ada namanya not where exist kan begitu Ya. pasal 49 ayat 1 kan not where kan Ya. kalau sekarang di pasal daripada 43 kan begitu kalau di KUHP yang baru kan ada pasal 43 alasan pemaaf ada 34, juga alasan 34. daripada pembenar kan begitu Pasal 34. asal alasan pembenar itu di pasal 34 kan Ya. begitu ya kan dari pasal 34 itu kalau di KUHP lama itu kan pasal 49 ayat 1 Ya. not where namanya Ya. pembelaan terpaksa Ya. ya kan pasal 43 di KUHP yang baru itu dulu itu di KUHP lama pasal 49 ayat 2 not Ya. exist Ya. karena melampaui batas karena Ya. kegoncangan batin kan begitu jadi ini tadi sebenarnya perbuatannya itu ada ya kan tetapi tidak bisa dipidana kenapa karena tadi itu untuk mempertahankan daripada tadi itu Istrinya tadi itu. mempertahankan harta daripada benda. harta benda kan begitu artinya tadi itu kegoncangan batinnya itu tadi itu seketika kan begitu karena tadi mengalami yang namanya kegoncangan batin Ya. maka tidak dipidana walaupun memang perbuatannya ada perbuatan sifat melawan hukumnya tetapi tidak dipidana makanya itu namanya alasan pemaaf makanya beda alasan pemaaf dengan pembenar alasan pembenar itu sifat melawan hukumnya hapus silang tidak ada kan begitu sedangkan alasan pemaaf itu sifat melawan hukumnya ada Ya. tapi karena tadi itu ada tadi beberapa tadi seperti nature exist kan Ya. begitu artinya melaksanakan perintah yang walaupun dikiranya perintah tersebut tidak apa tadi kan yang melaksanakan perintah mengira perintah itu Ya. sah kan begitu atau anak-anak di bawah 12 tahun itu sebagai alasan pemaaf kan begitu itu di dalam undang KUHP yang baru ini sudah dijelaskan apa itu alasan pemaaf apa alasan pembenar begitu Ya. kalau KUHP lama dulu kan ini kan tidak dijelaskan secara detail begitu kalau sekarang udah dipisahkan ada alasan pemaaf ada alasan pembenar begitu Bung Albi Ya. jadi begini Bung Lasi jadi ketika ini harus dikaji begitu lebih dalam
Makanya kita sangat heran kenapa dikenakan ke pasal 30 ayat 4. 30 ayat 4 kan undang-undang daripada LLAJ, lalu lintas angkutan jalan itu berbicara soal daripada kelalaian mengakibatkan orang meninggal dunia, kan betul, begitu. Betul. Ya kan? Dalam hal ini bukan kelalaian, ya kan? Saya katakan perbuatan daripada Hogi itu kesengajaan. Ada will and witness, kan begitu. Ya. Will and witness, menghendaki dan mengetahui. Betul. Begitu. Artinya ada dolus di sini. Ada dolus itu maksudnya dolus dia kan ada yang syarat mutlak, kan begitu. Artinya dolus mutlak, tujuan, ada kemungkinan. Dia udah mengetahui ketika dia mengejar ini maka akan ada kemungkinan seperti tadi nih menabrak tembok sehingga meninggal dunia, kan begitu. Tetapi ini dilakukannya kembali lagi karena untuk mempertahankan harta bendanya. Begitu. Ini yang harusnya dilihat daripada pihak kepolisian, begitu. Di sini bukan kelalaian, ini kesengajaan. Dia itu karena dia udah menginsafi, ada kemungkinan begitu. Ya kan? Itu dia. Tetapi sifat perbuatan melawan hukumnya ini tadi hilang atau hapus karena tadi ada alasan pembenar dan pemaaf tadi. Ada alasan pemaaf tadi. Pasal 43 tadi. Kalau di KUHP lama pasal 49 ayat 2 notur eksis melampaui daripada batas, ya kan, kegoncangan batinnya begitu. Berarti dari kajian dan analisa dari Bung Naga artinya ada ketidakcermatan, ketidaktelitian daripada pihak penyidik dalam menangani perkara ini, sehingga tadi perkara Hogi ini mungkin dari statusnya kita berbicara dari statusnya menjadi tersangka. Betul. Ada apa namanya itu ketidakhati-hatian dari betul, karena begini persoalan sebenarnya kan, makanya dalam hal untuk merumuskan ketika ahli diminta pendapat dalam merumuskan suatu namanya itu pertanggungjawaban pidana, tentu dia harus melihat daripada ada nama teori, ya kan, dalam hal ini ada teori kausalitas sebab akibat, betul, ya kan, dia harus melihat sine kondisi equanon, syarat mutlak, kan begitu. Ada teori menggeneralisir, ada teori namanya relevansi, kan begitu. Ya kan, ini yang harus diketahui begitu loh. Apa sih yang menyebabkan, apa hubungan sebab akibatnya, kan begitu. Ini tidak mungkin terjadi kalau contohnya tadi pihak daripada orang yang meninggal dunia ini tidak melakukan namanya tadi itu dugaan tindak pidana untuk perampasan, kan begitu. Ya kan, itu tadi. Nah, ini tidak mungkin juga terjadi kalau tidak dikejar daripada suami si Hogi, ya kan? Ada sebab akibat pertentangan tadi di sini, ya kan? Makanya yang harus dilihat di sini, apa yang dilakukan daripada suami Hogi itu kan mempertahankan daripada tadi itu, harta bendanya. Harta bendanya itu dibenarkan oleh undang-undang menjadi alasan pemaaf gitu, ya kan? Jadi itu tadi yang harus dikaji daripada pihak kepolisian kita gitu. Iya. Menariknya di sini lagi Bung Naga yang mungkin perlu kita gali lagi, ya kan? Tentu di sini tadi kan bahwasanya telah ada namanya penetapan tersangka, kan gitu, ya kan? Tentu kalau kita berbicara pada prakteknya kan untuk menggugurkan status tersangka itu kan harus dilakukan pra peradilan, kan gitu. Tetapi kan di dalam kasus Hogi ini saya kurang tahu ya juga, bahwasanya tidak ada upaya tersebut juga daripada si Hogi ini. Kan? Iya, apakah dalam penanganan masalah-masalah seperti ini yang memang dalam hal ini ada kuat adanya alasan pemaaf dan pembenar, apakah bisa langsung dihentikan oleh polisi, ya kan, oleh penyidik pemeriksaan perkaranya ataupun penanganan perkara, atau harus melalui mekanisme, contoh dalam hal ini Hogi mengajukan pra peradilan misalnya? Ya, artinya kan bahwasanya dalam KUHP kita kan ada namanya itu kan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini kan azas oportunitas, kan begitu. Artinya perkara itu bisa dihentikan kalau dia itu tadi untuk demi kepentingan umum. Ini kan termasuk demi kepentingan umum tadi, kan begitu. Ya kan? Kalaupun ini dinaikkan, tentu kan nanti kan muaranya kepada itu tadi. Ada alasan pemaaf kan. Jadi untuk apa dinaikkan kan? Makanya itu tadi. Jadi ada alasan daripada azas oportunitas tadi untuk demi kepentingan umum sehingga ini ditutup perkaranya begitu. Kalau di dalam perkara ini, ya kan, di dalam perkara Hogi ini yang mungkin yang selintas kita baca-baca dalam media cetak maupun dalam berita, ya kan, apakah di dalam hal ini penyidik ini tadi kan menginsafi bahwasanya adanya kekeliruan di dalam hal ini, adanya alasan pemaaf, maksudnya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Ya, jadi kan statement yang terakhir kita baca daripada Pak Kapolres, kan sudah mengakui bahwasanya ada kekeliruan dalam hal ini, kurang kecermatan, kan begitu. Artinya pasal yang diterapkannya itu tidak tepat, kan begitu. Seharusnya kan dikenakan seperti tadi itu ada notur eksis tadi itu. Ya kan, pembelaan terpaksa itu, ya kan, dia udah mengakui bahwasanya kekeliruan tersebut, kan begitu, meminta maaf begitu. Jadi ketika dia sudah meminta maaf, mengakui kekeliruannya,
saya kira ini sudah selesai. Iya, gitu. karena ini sangat disorot betul kinerja daripada kepolisian ini, Bung Naga. Betul. Nah, menarik lagi satunya adalah mengenai alasan pembenar dan pemaaf, ya kan, di dalam KUHP yang lama kan gitu. Diperbandingkanlah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, ya kan? Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan di dalam hal ini? Kalau diperbandingkan dengan yang saya sebutkan tadi KUHP lama ini, menurut sebenarnya perbedaan signifikan tidak terlalu ada, hanya saja kan di dalam KUHP baru itu langsung dibuat bahwasanya alasan pembenar ini, pasal ini kan begitu. Contoh melaksanakan perintah undang-undang, ada pembelaan tadi di situ opermak, pembelaan terpaksa kan pasal. Kalau di KUHP baru kan ini di KUHP lama kan ini kan dicampurkan begitu. Artinya kan tidak dirumuskan secara jelas kan begitu. Kalau di KUHP baru kan disebutkan di situ, artinya orang yang artinya sakit berubah akal, ya kan, memiliki namanya itu disabilitas mental, ya kan, dia itu tidak dipidana tapi dilakukan tindakan begitu, ya kan. Kalau di KUHP lama kan ini tidak dipidana kan begitu, itu salah satu perbedaan kan begitu. Tetapi secara apa itu hampir sama semua, hanya saja perubahannya aja pasalnya kan. Tidak ada perbedaan yang signifikan, tidak ada. Tetapi yang orang yang sakit berubah akal, artinya yang memiliki tadi itu apa disabilitas mental kan begitu, atau dalam artinya ada gangguan kejiwaan begitu, ya kan. Kalau di KUHP lama kan itu kan tidak dipidana. Kalau di sini kan bisa dilakukan tindakan, berupa rehabilitasi. Iya, tindakan kan bisa rehabilitasi, bisa konseling, ya bisa terkait daripada rawat inap kan begitu, pengobatan kan begitu. Ya. Dan mungkin yang ingin sedikit saya gali lagi, Bung Naga, ini kan mungkin Pak Kapolresta Sleman ya sudah meminta maaf kan. Betul. Gitu. Dan bahkan pun menyampaikan bahwasanya perkara ini kan dihentikan kan gitu. Betul. Nah, tetapi ditutup demi kepentingan umum. Cuma ini yang menjadi persoalan yang juga mungkin tanda tanya juga di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Apakah penutupan kasus itu tadi karena takut akan tadi dihadapkan ke DPR RI Komisi 3, atau memang dalam hal ini murni karena memang sudah betul ditelaah perkara ini tadi sehingga wah ini harus di artinya kan bahwasanya ini bukan soal daripada takut atau tidak takut, tetapi kan ini tadi kan hasil diskusi bersama. Waktu di DPR kan disampaikan bahwasanya kan ada tadi itu rule-rule yang terlangkahi kan begitu, yang terlewati. Seperti tadi itu ada, artinya tadi ada pasal daripada tadi itu alasan pemaaf, ya kan, dan juga kan mereka lebih kepada kepastian hukum, sedangkan pasal 53 di KUHP baru sudah disampaikan apabila terdapat kepastian dengan keadilan hukum dihadapkan dengan dua tadi ini, maka yang diutamakan adalah keadilan. Keadilan begitu, ya kan. Artinya harus adil bagi daripada pihak daripada si tadi ini. Cuma persoalannya begini, Bung Naga, itu kita mengerti lah sampai itu, masyarakat tuh mengerti mekanismenya. Tetapi maksudnya begini, ini kan penghentian, ini yang saya ikuti dalam berita, penghentian kasus terhadap Hogi ini, ya kan, atas dasar tadi itu desakan daripada DPR RI yang menyampaikan kritikan bahwasanya ini tidak ada unsur dugaan tindak pidana, ya kan, sehingga pada saat itu juga Kapolres menghentikan kan itu, bukan melalui upaya hukum yang ditempuh oleh si Hogi gitu. Jadi kalau dikatakan bahwasanya tidak ada unsur dugaan tindak pidana, ini salah sebenarnya. Artinya makanya tadi saya bilang ini ada sifat melawan hukumnya seperti tadi itu, ya kan. Jadi kan makanya saya bilang tadi itu di dalam artinya pertanggungjawaban pidana seperti yang saya sampaikan tadi kan ada namanya itu kesengajaan dengan kealpaan. Ini udah masuk dalam dolus eventualis, ya kan. Kesengajaan akan kemungkinan, kan. Karena dia mengejar kan, mengejar tentu kan orang ada kemungkinan bisa nabrak tembok, bisa ditabrak kan begitu. Jadi dia udah menginsafi sebenarnya, makanya ada ulen and sweeten, ada unsur dengan kesengajaan. Tetapi sifat perbuatan melawan hukumnya tadi hilang karena tadi itu ada pasal 43 tadi, ada pembelaan terpaksa non eksis untuk mempertahankan daripada harta benda, ya kan, jiwa raga kan begitu, harkat martabat tadi itu kan gitu, Bung Lase. Jadi di situ bukan berarti dia tidak memiliki unsur tindak pidana, itu salah begitu, Bung Lase. Itu pemikiran yang keliru, makanya harus kita bisa bedakan alasan pembenar dan pemaaf hukum. Tetapi kalau pembenar hukum, maka sifat melawan hukumnya itu memang dengan sendirinya hilang, ya kan, atau hapus. Tetapi dalam alasan pemaaf, sifat melawan hukumnya itu ada, tetapi dimaafkan oleh hukum. Karena tadi itu keguncangan batin yang karena ada pasal 49 ayat 2 di KUHP lama, di sekarang ini ada namanya eksis kan begitu. Tetapi maksudnya begini, Bung Naga, seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya pertanyakan tadi, apakah ini tadi penghentian ini berasal daripada
anggaplah ini adalah diskresi daripada pihak kepolisian kan gitu, ya kan, menutup kasus ini kan gitu, ya kan. Yang menjadi persoalannya apakah sampai ketika ada kasus-kasus baru, apakah harus mendengarkan RDP dulu dari DPR RI barulah ditutup kasus-kasus ini? Makanya kita sampaikan, jadi gitu. begini, artinya kan dalam hal sebenarnya kalau persoalan-persoalan ini kan ini bukan persoalan baru sebenarnya. Saya juga pernah dihadapkan dengan perkara dalam hal ini. Pada saat itu saya menyampaikan argumentasi hukum saya pasal 49 ayat 2 KUHP lama, not eksis kan begitu. Artinya ada pembelaan karena secara tadi pembelaan terpaksa yang melampaui daripada kegoncangan batin, jiwa kan begitu. Sehingga pada saat itu kalian saya dibebaskan begitu. Iya kan? Tetapi dalam hal ini dibebaskannya di mana Bung Naga? Iya, di tingkat, apakah di RDP atau di dalam proses proses peradilan pada saat itu, bukan nah, di karena RDP yang kan kita lihat begitu. di sini kan ini kan belum masuk ke proses peradilan, dan bahkan pun kalau kita menguliti lagi, ya kan tadi kan ada mekanisme dalam KUHP yang baru kita ini ada namanya pra peradilan kan gitu. Betul. Ya di kan? KUHP lama juga sudah ada. Ada Di juga kan KUHP baru itu, juga demikian. ada. Tetapi Ya. kan daripada hoginya, ya kan, yang ditetapkan tersangka tadi tidak ada sama sekali mengajukan upaya itu. Iya, tidak ada mengajukan, makanya tadi karena tadi itu kan ada namanya itu tadi diskresi seperti tadi. Ada namanya azas oportunitas. Ya. Perkara itu bisa ditutup karena demi kepentingan umum kan begitu. Ya, karena berbicara soal peradilan berarti apakah contohnya di SP3 surat penghentian penyidikan karena tadi itu tidak cukup bukti, bukan merupakan contohnya pidana tapi perdata kan begitu ya kan, atau dihentikan karena tadi ada restoratif justice kalau di KUHP baru kan begitu, ya kan, ada demi kepentingan umum kan begitu, ya kan, dalam hal ini kan diambil demi kepentingan umum tadi, artinya demi kepentingan umum. Kenapa? Karena kalau ini pun dilanjutkan, ya kan tentu kan ini kan berperkara. Tentu kan ada tenaga, biaya segala macam. Padahal sudah jelas ada hasilnya di situ. Tadi tetapi kan seperti kasus yang dialami Bung Naga kan mungkin saja nanti kan keputusannya akan dibebaskan dia kan karena tidak. Iya, makanya saya bilang tadi karena tadi ini sudah ada aja seperti ditutup demi kepentingan umum dan sudah mengaku kekeliruannya. Ini sudah tidak ada masalah karena ini sudah sesuai dengan aturan yang ada di KUHP kita kan begitu. Bukan berarti ini dibuat-buat, tidak. Tetapi kan mereka sudah mengakui artinya ada kekeliruan tadi, ada kekurangan telitian, ketidakcermatan begitu Bung Nasi. Iya, karena jadi bisa saja harus ada daripada harus diajukan pra peradilan. Karena ini bukan berbicara soal tidak ada cukup bukti kan. Iya, karena biasanya begini Bung Naga, kan dalam hal ini kan ya kita tahu lah beberapa oknum-oknum ini ya udahlah kita kan demikian mau ada unsur pemaafnya atau pembenarnya nanti biarlah diuji di persidangan nanti. Itu yang kita sayangkan, artinya kan itulah profesionalisme daripada itu. Karena itu banyak terjadi itu. Pihak kepolisian itu ya mulai sekarang ini harus berubah mindset begitu. Ya kan? Makanya sekarang ini kan dalam hal ini KUHP baru ini kan memberikan juga kan kepada baik daripada korban, pelapor kan begitu. Termasuk advokat kan, mulai di awal dia sudah bisa artinya secara aktif untuk menyampaikan apa sih untuk dalam hal pembelaan diri daripada kliennya itu berdasarkan hukum begitu. Karena kan mungkin anggapan daripada oknum-oknum ini ya kan penyidik-penyidik ini apakah memang tidak ada pemahaman akan itu, ya kan? Yang sering terucap itu kadang-kadang biar pengadilan nanti yang mengujinya. Toh nanti kalau tidak tercukupi bukti nanti kan cara berpikir demikian itu tidak benar ya kan. Artinya itu kan cara berpikir yang keliru. Jadi kita belajarlah daripada kasus Sogi kan begitu. Sebenarnya kasus-kasus ini bukan kasus-kasus baru. Seperti sebelumnya ada juga perkara yang sebelumnya kalau tidak salah waktu itu di Sulawesi kemarin itu kalau nggak salah itu ada juga pernah begitu. Dia juga karena pembelaan terpaksa juga pada saat itu ada 3 orang dia kan dibegal pada saat itu kan. Dan itu juga melakukan penganiayaan sehingga meninggal kan gitu. Meninggal dunia kan kebetulan yang dibegal ini kan artinya kan kebetulan bela diri kan. Artinya jago bela diri kan begitu. Ada sama juga perkara-perkara. Tapi ini artinya supaya dijadikan referensi-referensi ke depan dalam hal menghadapi perkara. Jadi jangan sampai lagi ada ketedeloran kan begitu. Artinya supaya cermat, teliti kan begitu. Artinya KUHP yang baru ini ataupun KUHP yang baru ini menuntut setiap aparat penegak hukum ini untuk berhati-hati dalam mengambil daripada namanya itu kan. Apa yang dilakukannya dalam hal proses baik penyidikan kan supaya hati-hati. Cukup menarik ini pembahasan ini karena yang mungkin yang bisa saya petik atau bisa saya simpulkan dalam pemaparan dari Bung Naga tadi bahwasanya kan mengenai perkara Hogi ini sebenarnya kan kalau kita berbicara soal materialnya tadi itu bahwasanya unsur pidananya ada kan gitu. Tapi dalam hal ini ada alasan pemaaf bagi dia karena itu tadi keguncangan batin seperti yang diatur dalam pasal 43 itu kan. KUHP yang baru nomor 1 tahun 2023. Dan juga dalam hal ini penghentian
penanganan perkara ini di pihak kepolisian juga kan sudah sesuai dengan aturan hukum. Betul, karena tadi kan ada demi kepentingan umum kan, iya. itu. Dan itu juga sudah diuraikan secara cermat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional ini. Nah, oke, kita agak sedikit meninggalkan itu karena kita berbicara terus mengenai kepolisian ini. Ya, Siap. Ini bukan semata-mata untuk merendahkan daripada martabat kepolisian, tetapi ini untuk demi perbaikan untuk institusi kita ini. Terutama ini kita mau membahas dan mendiskusikan, ya walaupun memang ini bukan hanya institusi kepolisian juga ikut ya, tetapi ada juga institusi tapi kan daripada ini berbicara soal oknum kan begitu. Kan gitu, oknum TNI, Ya. di mana kejadiannya itu ada seorang pedagang yang menjual espon kan itu. Tiba-tiba datang seorang oknum polisi dan juga oknum TNI, Babinsa dan Babin langsung, ya kan, bahkan pun ada intimidasi dan bahkan pun ada penganiayaan, ya kan, dari berita yang kita baca itu. Nah, menurut Bung Naga, tindakan-tindakan seperti ini yang dilakukan oleh oknum-oknum ini secara hukum, apalagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, begitu juga dengan Undang-Undang Penyesuaian Nomor 1 Tahun 2026, dan juga mengenai tata cara kan itu, atau aturan formilnya itu KUHP nasional kan itu. Nah, melihat daripada ini tadi, ya kan, tindakan-tindakan seperti itu kemudian juga menjadi konsumsi dan perhatian publik, bahkan pun ini berpengaruh kepada kedudukan institusi kepolisian sendiri, ya kan. Nah, jadi menurut Bung Naga, tindakan-tindakan seperti ini apakah ini merupakan sebuah hal yang memang sangat-sangat melanggar, ya kan, baik dalam aturan hukum positif maupun juga kan kita kan ada hukum yang hidup di dalam masyarakat juga, ya. kan itu. Bung Naga melihatnya bagaimana ini? Ya, baik, terima kasih Bung Lasi. Ya, lagi-lagi tentu kan dalam hal kita berbuat, bertindak, tentu kita harus namanya itu tadi mengedepankan yaitu namanya check and balance, kan begitu, ya kan? Ketika ada temuan, ya kan, ada temuan karena memang kan dalam hal tertangkap tangan siapa saja boleh kan begitu. Ya. Yang penting kan diserahkan kepada, ya kan. Dalam hal ini ketika tadi ada temuan daripada katakan oknum Babinsa atau Babin Kaptesmas, bahwasannya menduga kan begitu, ya kan. Tentu dia kan harus mengambil sampel dulu kan begitu. Betul. Jangan langsung artinya bertindak di luar daripada mekanisme aturan seperti tadi harus sampai itu melakukan yaitu dugaan tindak pidana sampai kekerasan fisik kan begitu. Ini kan sangat disayangkan. Ini sebenarnya tidak terlepas daripada artinya tidak profesional kan begitu. Artinya tadi tidak memiliki SDM yang tinggi, ya kan. Makanya kalau orang memiliki SDM yang tinggi tentu kan dalam hal berbuat bertindak itu lebih kepada kehati-hatian kan begitu. Tentu harus cermat dan teliti kan begitu. Ya seharusnya ini tidak akan terjadi kalau yang tadi itu memiliki namanya itu profesionalisme dalam hal menjalankan tugas. Artinya tadi itu bahwasanya memiliki SDM yang tinggi, ya kan? Yang harus dilakukannya tentu kan mengambil dulu, ya kan, menguji sampel kan begitu untuk mendapatkan namanya scientific evidence, pembuktian secara ilmiah kan begitu, baik melalui laboratorium daripada itu Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan maupun Balai POM kan begitu, ya kan, supaya diketahui apakah ini betul-betul itu zat berbahaya dan beracun di dalam tubuh manusia yang tidak layak dikonsumsi atau tidak kan begitu. Artinya dalam hal ketika ini didapat hasilnya baru dilakukan itu kan ada namanya itu kan pihak kepolisian bisa dibuat laporan kan bisa dibuat kepada PPNS juga, ya kan, dalam hal yang menangani terkait daripada kesehatan kan begitu. Artinya makanan-makanan yang tidak layak kan begitu. Ya biarkan mereka menangani, jangan kita artinya sampai artinya ada kekerasan fisik. Ini sangat disayangkan, apalagi dalam hal seperti tadi ini, ya kan. KUHP kita ini paradigmanya udah berubah, ya kan. Kalau dulu KUHP kita itu lebih kepada namanya kan retributif, pembalasan kan. Kalau sekarang kan rehabilitatif kan, ya artinya rehabilitasi, ya kan, pemulihan kan begitu. Tidak lagi kita menganut yang zaman-zaman kolonial, tetapi sudah menganut kepada itu memang betul-betul murni daripada budaya bangsa kita, seperti yang Bung Lasi sampaikan, sehingga kita juga ada menganut namanya living of law, hukum yang hidup di tengah masyarakat kan begitu. Artinya ketika di tengah masyarakat itu menjadi tindak pidana, maka itu bisa dihukum kan begitu, walaupun itu nanti diterapkan kategori 3 kan begitu. Karena ini kan sekarang kan sistem dalam
KUHP kita ini kan bukan lagi ajang untuk pembalasan. Betul. Kan gitu. Tetapi yang menariknya lagi di sini, ini kan kita mau berbicara nanti kan konsekuensi, ya kan, yang harus dikenakan terhadap atau yang diterima oleh oknum-oknum yang tadi atas tindakannya ini tadi kan gitu, ya kan? Karena tadi seperti Bung Naga, mereka ini tidak profesional. Betul. Ya kan, dalam seharusnya kan tugas. menguji dulu. Iya, ya kan, menguji mengambil dulu, sampel supaya kan itu. mendapatkan daripada Ya kan? hasil tadi. Supaya terang dulu. Iya, dia, karena kan, kalau gitu. begini Bung Lase, semua ini kalau kita lihat secara kasat mata bisa kita simpulkan itu salah, kan begitu. Tetapi makanya kita dibantu namanya itu kan ada scientific evidence, Iya. pembuktian secara ilmiah, kan begitu. Ada hasil lab, kan begitu. Hasil lab ini kan nanti membuktikan apakah itu contohnya mengandung zat berbahaya beracun makanan Iya. tersebut atau tidak, kan begitu. Kalau kita lihat secara kasat mata kan, karena yang namanya sekarang ini kan bisa dibentuk aneh-aneh, kan begitu, ya kan? Kenapa dibentuk aneh-aneh? Untuk menarik daripada Perhatian pelanggan. Iya, pelanggan, konsumen, kan begitu. Karena kalau tidak begitu nggak laku lagi. Apalagi kalau sekarang ini kan dalam hal kita ini kan sudah ketinggalan jadul, kan begitu. Sedangkan orang udah pakai alat-alat canggih, kan? Ya. Tentu kan kita memiliki inovasi, kan begitu. Ya. Tetapi jangan karena kita lihat secara kasat mata bahwasanya ini mengandung spon, mengandung ini, kan begitu. Ya boleh aja kita demikian berprasangka. Ya. Tetapi untuk membuktikan itu kita bawa untuk secara ilmiah, menguji secara ilmiah. Ya, Jangan supaya lagi tidak keliru, kan itu. Jangan kita buat contohnya seperti tadi itu sampai ada tindakan-tindakan fisik. Ya, intimidasi. Makanya itu, fisik. jadi ini sangat disayangkan. Jadi kita minta juga seperti yang mulai saya harus dilakukan pembinaan kepada orang-orang tersebut, ya kan? Artinya orang-orang tersebut dilakukan pembinaan, disiplin, kan begitu. Ya. Ya, kalau jabatan tadi bahwasanya dia Babin Kaptimas Babinsa, kembalikan dulu, bina dulu dia, kan begitu. Artinya dilakukan itu tadi itu ada namanya itu terkait daripada sanksi. Ya. Ya, baik secara tadi itu administratif ataupun secara tegas, Ya. begitu, ya kan? Dan kalau untuk sanksi daripada oknum-oknum tadi yang tidak profesional ini bagaimana dalam pengaturan KUHP yang baru ini? Apakah sedikit Tidak, karena kalau berbicara soal KUHP baru atau apa, kan itu sanksinya kan lebih kepada institusi. institusi? Ya kan, contoh di institusi peraturan Kapolri terkait daripada contohnya itu untuk kode etik kepolisian, ya. kan begitu. Termasuk juga contoh peraturan daripada Panglima TNI terkait daripada tata cara penanganan apa, kan itu kan ada semua sanksinya. Artinya ketika itu dilanggar, tentu kan dia harus mendapatkan sanksi, kan begitu. Sehingga supaya ini tidak menjadi lagi ada suatu katakanlah tadi itu masyarakat kan melihat bahwasanya oh kenapa pola-pola demikian masih terjadi, kan begitu. Artinya dalam hal ini Bung Naga mendorong bahwasanya ya supaya kedua oknum ini juga harus diberikan pembinaan. disanksi, tapi sekarang kan udah dilakukan pembinaan juga, kan begitu. Tetapi ini menjadi contoh ke depan kepada itu para Babinsa, Babin Kaptimas atau siapa saja yang menemukan contohnya ada prasangka-prasangka tadi, dugaan-dugaan itu, artinya menurut kita itu tidak layak atau artinya yang tadi itu melanggar atau berbahaya, ya kita lakukan, kita panggil orang yang betul-betul memiliki kewenangan dalam hal itu, gitu. Jangan kita langsung bermain fisik, kan begitu. Dan ini apa yang terjadi baru-baru ini di institusi kepolisian ini, Bung Naga, memang cukup menjadi perhatian publik, bahkan pun menjadi bahan perbincangan. Apalagi dalam hal ini kemarin kan mungkin beberapa waktu yang lalu kan telah dibentuk lembaga reformasi untuk kepolisian ini, kan? Betul, gitu, betul. Ya kan? Nah, semata-mata ini kan sekali lagi kita sampaikan bahwasanya ini untuk perbaikan. Betul. Tapi sudah terbentuk lembaga untuk reformasi kepolisian, kemudian juga bahkan Bapak Kapolri sendiri sudah menjamin bahwasanya polisi ini sebisa mungkin dijaga harkat dan martabatnya. Tetapi kendati demikian ada komitmen sudah dibentuk lembaga ini, tetapi kenapa ini masih terjadi hal-hal yang demikian tadi? Mulai contoh kalau kita berbicara kasus Hoki tadi ada ketidaktelitian dan ketidakcermatan, disusul lagi dengan kasus tadi itu intimidasi terhadap seorang pedagang itu tadi, dan bahkan juga ada terjadi penganiayaan. Bagaimana ini? Kenapa ini bisa terjadi, Bung Naga? Ya, karena begini, kalau berbicara soal institusi bagus, ya kan? Artinya negara ini kan bagus, pondasinya kan negara Pancasila, undang-undang dasar, undang-undang, ya kan? Kalau berbicara itu semua dirumuskan dengan baik, tetapi kan tinggal pelaksanaannya, implementasinya, ya kan? Tentu kan orang kan bermacam-macam, ya kan? Pola pikir, cara bertindak kan begitu. Walaupun sudah ada payungnya tadi, tapi kan ada orang bermacam-macam tadi. Makanya kan ini berbicara kalau institusi ini bagus, tetapi ini berbicara oknum. Oknum itu bagaimana, kan begitu. Dalam segala hal pun oknum-oknum pasti ada. Artinya yang tadi yang berbuat yang tadi itu yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum, kan begitu.
Ya, kalau kita lihat memang saat ini untuk penguatan reformasi Polri sangat diperkuat ya kan. Ya. Makanya tadi seperti yang Bung Lasi sampaikan bahwasannya ada tim percepatan Polri ya kan. Ini baik daripada di luar maupun di dalam kan begitu. Di dalam juga ada dibentuk kan. Ini semata-mata tujuannya untuk perbaikan daripada Polri ke depan kan begitu. Ya kan? Supaya Polri itu betul-betul itu tadi seperti tadi jangan sampai ada lagi hal-hal yang artinya bisa melukai hati rakyat kan begitu, bisa mencederai daripada rasa keadilan kan begitu, seperti yang tadi contoh-contoh tadi ya seperti mulai saya sampaikan ya kan. Lagi-lagi kalau kita berbicara soal kepemimpinan ya artinya pemimpin selalu menekankan supaya berbuat yang baik kan begitu. Tetapi kembali lagi kepada oknum, kepada pribadi person, apakah ini dia didengar atau tidak kan begitu ya kan, itu dia. Jadi kalau kita melihat ini lebih kepada oknum-oknum ya kan, oknum-oknum karena nggak semua kan, banyak juga polisi kita yang baik kan begitu, yang masih artinya yang citranya itu sangat bagus kan, profesionalisme dalam menjalankan tugas kan begitu. Tetapi ada oknum-oknum nakal juga ya kan. Sama hal juga dalam hal kita dalam hal contohnya di advokat juga kan ada beberapa juga kawan-kawan yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan yang di tupoksinya. Tapi peristiwa yang terjadi ini di institusi kepolisian ini walaupun kita berbicara oknum tadi, tapi kan dengan banyaknya tadi ini kan itu, ya kan ini yang memicu perhatian publik. Kan kenapa? Gitu. Karena mereka yang langsung bersentuh langsung daripada masyarakat begitu ya kan. Karena mereka bersentuh langsung dari masyarakat, sehingga mereka ini kan setiap gerak-geriknya, tindak tanduknya kan itu selalu menjadi konsumsi publik kan begitu. Maka ketika ada oknum tadi yang berbuat, makanya ada istilah satu makan nangka, semua bisa terkena kita kan begitu dalam hal ini. Ini bisa jadi terjadi begitu. Jadi karena dia disorot selalu gerak-geriknya, apalagi kan selama ini kan pihak kepolisian kita saat ini kan tentu dibentuknya tim reformasi Polri, adanya juga bahwasanya pengusulan terkait putusan MK kemarin kan ini, artinya ini masih hangat-hangatnya membicarakan terkait institusi kepolisian. Tapi yang kita mintakan di situ ya, artinya dengan adanya beberapa reformasi Polri ya kan, daripada ini menjadi penguatan ke depan, sehingga betul-betul Polri itu memang betul-betul presisi ya kan. Artinya memang betul-betul hadir untuk melayani kepentingan masyarakat kan begitu. Menjadi ya kan? pengalaman yang sangat penting bagi institusi Polri ke depannya untuk lebih berhati-hati lagi melaksanakan tugas dan juga tetap mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas kan gitu. Betul. Ya kan, agar masyarakat ini betul-betul walaupun tidak puas secara 100%, tetapi minimal kepercayaan tadi itu masih bagus. Karena kalau tingkat kepuasan itu kan berbeda-beda, tetapi tentu kalau tingkat kepercayaan itu yang harus dijaga. Mungkin saya agak menyentil soal daripada wacana ini kan, kemarin kan Pak Kapolri juga kan dipanggil ya kan di DPR RI, dan mungkin ini semua atas peristiwa-peristiwa yang terjadi ini kan gitu ya kan. Tentu yang menariknya di situ kan dipertanyakan soal konsistensi daripada institusi Polri ini sendiri kan gitu ya kan. Bahkan pun ada wacana di dalam hal ini, bagaimana kalau misalnya institusi kepolisian ini di bawah naungan menteri dalam negeri kan gitu. Tetapi ada juga yang mempertahankan bahwasanya supaya kepolisian ini tetap di bawah presiden, karena kan kepolisian ini kan langsung, Kapolri ini kan langsung bertanggung jawab kepada presiden. Bahkan pun pada saat itu dengan tegas Kapolri kita Pak Listio Sigit menyampaikan, daripada saya harus di bawah naungan kementerian, lebih baik saya dipecat untuk menjadi, dan saya lebih cocok untuk menjadi petani, begitu katanya kan itu. Menurut Bung Naga itu relevan nggak misalnya kalau Polri itu di bawah daripada naungan kementerian? Iya, jadi kalau kita berbicara soal bahwasannya ketika institusinya katakan menjadi sorotan, tidak berarti langsung institusinya langsung kita tebang kan begitu. Sama seperti kalau pohon itu ya kan, kalau pohon itu bahwasannya tadi itu pohon itu tumbuhnya tidak bagus, tidak berarti langsung pohonnya kita tebang kan begitu. Tentu kan kita ranting-ranting dulu kan begitu. Kita kasih bagaimana cara supaya dia tumbuh subur kan begitu. Dalam hal ini juga sebenarnya tidak langsung relevan. Kenapa? Lahirnya Undang-Undang Polri itu terlepas daripada kan begitu pemisahan daripada TNI kan begitu. Betul, yang pada saat itu kan ABRI kan begitu ya kan. Supaya Polri itu betul-betul dia lebih kepada objektif, independen, mandiri kan begitu ya kan. Sehingga betul-betul langsung di bawah komando daripada presiden. Nah, karena dia langsung yang terlibat langsung dalam hal tadi itu untuk daripada tadi itu kan keamanan ketertiban masyarakat kan begitu, iya kan? Artinya untuk ketertiban masyarakat langsung kan begitu. Jadi kalau dia contohnya di bawah kementerian, tentu dia tidak independen lagi, tidak objektif lagi, tidak mandiri lagi kan? Ini kan objektif bagaimana ini supaya masyarakat bisa memahami. Jadi begini maksudnya dalam objektif ini bahwasanya dia tidak boleh diintervensi siapapun begitu. Artinya kan itu tadi
hubungannya kan langsung perintah daripada presiden, ya kan? Selebihnya itu hubungan horizontal, ya kan? Dia kan vertikal kepada presiden. Artinya presiden yang memerintahkan dia. Bahkan yang untuk artinya mengangkat, ya kan, atau melantik Kapolri, ya kan, memilih dia kan tentu kan presiden. Kan begitu, tidak boleh pihak-pihak lain kan begitu. Artinya kalau dia nanti dibawa daripada kementerian, ya kan, kita lihat juga kan kementerian kita juga banyak juga disorot kan begitu, banyak kasus-kasus juga kan begitu. Jangan sampai nanti ini dibikin jadi semacam alat kan begitu. Itu jadinya, jadi dia juga tidak independen dalam melaksanakan tugas begitu. Jadi biarkan dia tetap itu institusi Polri tadi itu tetap independen, objektif di bawah presiden begitu. Yang perlu kita lakukan penguatan, perbaikan. Ya, kritik saran untuk membangun begitu. Betul, karena kenapa ide-ide maupun wacana itu kan muncul akibat daripada kekesalan daripada rakyat kan gitu, melihat daripada kita paham itu. Makanya tadi kita paham bahwasanya tadi itu jangan sampai melukai hati rakyat, ya jangan sampai tadi itu mencederai rasa keadilan kan begitu. Tetapi ini kan perlu perbaikan semua sistem ini. Makanya itulah kita minta seperti kemarin sebelum kita sampaikan, tugas daripada reformasi percepatan Polri ini ya betul-betul nyata begitu. Jangan hanya menjadi pelengkap kan begitu. Itu kan kita sampaikan. Pelengkap penderitaan. Iya, artinya jangan hanya melengkap bahwasanya supaya mendapatkan kedudukan, jabatan kan begitu. Tetapi dia tidak bergerak begitu, tidak ada nyata kan begitu. Ya kan sampai saat ini juga kita lihat kan artinya apakah mereka masih merumuskan kan begitu. Bung Lase kan itu. Ini harus jelas-jelas sehingga tidak terjadi lagi ada namanya itu kan multi tafsir ya kan. Artinya perdebatan kusir kan jelas seperti undang-undang Polri contohnya jelas dia bahwasanya kalau memang tidak bisa dia menduduki jabatan publik di luar daripada kepolisian contohnya ya kan, ya jangan ya kan, itu tegas gitu loh ya kan. Kalau memang bisa ya silakan. Karena itu menarik juga itu yang Bung Naga sampaikan itu kan di putusan MK 114 itu kan yang tahun 2025 kan sudah jelas bahwasanya kepolisian itu tidak boleh menduduki jabatan di luar daripada institusi dia kan. Betul. Gitu. Ya kan, kecuali atas dasar permintaan kan gitu. Mengundurkan diri atau ya kan, dengan atau pensiun. mengundurkan diri atau pensiun kan. Betul gitu, ya. Kan? Apa yang mendm saya mengatakan loh kenapa Pak Kapolri ini apa atau jangan-jangan takut dia kalau di bawah menteri sehingga dia tidak bisa lagi leluasa kan gitu. Leluasa dalam artian itu menjaga kan, orang bisa aja banyak dia artinya itu tadi bertanya-tanya. Tapi pada intinya yang kita mintakan supaya ada penguatan Polri itu aja. Baik Bung Naga, terima kasih atas kesempatan ataupun diskusinya pada kesempatan ini sehingga tercerahkanlah hasanah kita mengenai dinamika hukum yang terjadi di masyarakat. Tentunya dalam tema ini kan kita tadi membahas kepolisian kan gitu ya kan, karena ini menjadi institusi yang paling disorot karena tadi Bung Naga menyebutkan bahwasanya karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat. Betul gitu, ya kan. Tetapi semata-mata ini bukan untuk merusak daripada nama baik Polri, tetapi untuk supaya ke depan lebih Polri ini konstruktif, kemudian juga lebih mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas ya kan, sehingga juga masyarakat puas dan senang kan itu ya kan. Nah, jadi itu mungkin dari kami berdua pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan membahas dinamika hukum yang terjadi di masyarakat. Nah, sebelum kami tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan selanjutnya juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain yang masih belum mendapat ataupun melihat daripada channel Bankum Berbicara kita ini. Dan jangan lupa tanggal 10 Februari tahun 2026 dalam rangka HUT Bankum yang pertama, Bankum Berbicara yang pertama, kita akan mengadakan seminar. Nah, dengan tema nanti membahas soal daripada tantangan dalam pelaksanaan KUHP yang baru beserta dengan KUHP yang baru ini di Hotel Royal Asnov Kota Pekanbaru dimulai pukul 9 WIB pagi. Nah, nanti narasumbernya ada beberapa dari pihak penegak hukum, dari akademisi, praktisi juga ada. Jadi demikian yang boleh kami diskusikan pada kesempatan kali ini, dan sebelum kami tutup, salam Bankum Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia.